Hai Sobat Viva yang udah bergabung, ayo ajak lagi teman-teman kalian untuk join bersama aku di sini di IG Live Viva Health Indonesia kali ini. Ayo join lagi bareng sama teman-teman ya, ajakin temennya, ajakin saudaranya karena pembahasannya kita kali ini pasti bakal seru banget. Sambil nunggu yang lain pada join, aku akan mulai IG Live kali ini pukul jam 3 tepat ya sahabat. Halo Kak Neni Wahyu Rista, hai Kak Meme itu aku. Halo Kak Ulan Emil, hai Kak Ervi Wirya. Yuk ajakin teman-temannya untuk join IG Live bareng sama kita di sini. Suaraku sudah terdengar jelas ya sahabat? Hai Kak Vicky, halo Kak Seli Yarviani. Apakah suaraku sudah terdengar jelas? Hai Kak Wulan Emil. Oke, sudah jelas ya sahabat. Halo Kak Lismisia, hai Kak Cika. Yuk undang lagi temennya buat join IG Live Viva bareng sama aku. Dan juga nanti aku akan IG Live bareng dengan salah satu dokter di Viva. Oke, udah pukul 3 nih sahabat, aku mulai ya. Halo sahabat Viva, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya sahabat. Kembali lagi di IG Live Viva kali ini bersama dengan aku Ajeng. Nah, di IG Live Viva kali ini aku akan membahas tentang demam tifoid. Pasti menarik banget kan, apalagi di udara yang lagi kadang hujan, kadang panas, pasti banyak banget yang tiba-tiba demam. Nah, ada hubungannya nggak nih sama demam tifoid? Kali ini aku akan membahas bersama dengan salah satu dokter di IG di Viva. Oh iya, sebelum kita mulai IG live-nya bareng dengan dokter, aku mau ngucapin dulu nih selamat Natal dan selamat Tahun Baru 2022 untuk sahabat Viva. Sudah 2 minggu ini, aku dan kita tim Viva tidak menyapa kalian di dalam IG Live Viva. Ini adalah IG Live pertama di tahun 2022 nih sahabat. Jadi gimana nih kalian menyambut 2022? Ada resolusi apa? Boleh bagi nggak nih? Resolusi kalian apa sih di tahun 2022 ini? Siapa tahu resolusi kalian menjadi doa. Dan juga nantinya pasti akan terkabul. Apapun resolusi sahabat Viva, semoga bisa terkabul ya sahabat. Nah, tadi di awal aku udah nyebutin tema kita kali ini apa. Jadi kali ini kita akan membahas tentang demam tifoid. Mungkin sahabat Viva di sini lebih familiar dengan kata tipes. Nah, kali ini kita akan bahas seperti apa sih sebenarnya demam tifoid. Sama atau enggak sama namanya tipes. Apakah mematikan atau efeknya yang berbahaya seperti apa. Daripada penasaran, aku akan mengundang salah satu dokter Viva yaitu Dokter Agustina Mahardini. Kita akan kupas tuntas tentang demam tifoid. Seperti biasa, kalau kalian ada pertanyaan selama IG Live kali ini, kalian bisa banget langsung bertanya di kolom komentar. Nanti 5 penanya beruntung akan mendapatkan voucher berbelanja di Viva senilai Rp100.000. Nggak cuman itu aja sahabat, nanti di akhir sesi aku nggak cuman ngumumin 5 penanya beruntung aja, tapi aku akan mengumumkan 3 pemenang yang berhak mendapatkan uang tunai senilai jutaan rupiah. 3 pemenang ini adalah pemenang dari stempel berhadiah. Jadi stay tune terus sampai akhir di IG Viva kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, aku akan mengundang Dokter Dini untuk join bersama dengan kita ya sahabat. Happy New Year juga Kak Cika. Pas sepertinya udah banyak yang bertanya nih. Semoga bahagia selalu, amin. Halo Dokter Dini. Halo. Halo, selamat tahun baru dokter. Iya, selamat tahun baru juga aja.
Gimana? Gimana nih dok? Tahun baruan di mana? Seperti biasa di apotik dok. Dokter gimana nih? Hmm. Tahun baruan gimana Hmm? dok? Di rumah aja sih, kumpul sama keluarga, nggak kemana-mana. Kan nggak boleh Oke. kemana-mana ya. Tetap Iya, sudah pada ini, ditutup. betul. Oke dok. Jadi selamat tahun baru juga untuk sahabat kita semuanya. Semoga resolusi kita di tahun 2022 ini semoga semua terkabul ya dok ya. Iya, amin. Oke dok. Dokter, sebelum mulai IG, mungkin dokter bisa nyapa dulu nih sahabat Viva dan diinfokan dokter berpraktek di Viva Apotik mana dok? Oke, halo semuanya. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru ya buat yang merayakan juga. Eh, saya Dr. Agustina Mardini, saya praktek di Viva Apotik dan di Panggung Malang. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore sampai jam 9 malam. Kalau ada yang mau main-main ketemu saya, tapi jangan sakit deh ya. Kalau bawa makanan gitu boleh deh aja, jangan sakit ya. Kayaknya lebih Oke, baik gitu ya. Beli karena lebih vitamin deh boleh ke menyenangkan. kita. Iya, bener dok. Atau mungkin konsultasi yang lainnya, gimana caranya Boleh. menjaga kesehatan di cuaca Iya, yang seperti ini ya dok ya. iya Nah, betul. Boleh, boleh, boleh. Sangat boleh. itu ya sahabat, jika sahabat mungkin nanti ada mau konsultasi atau bertanya-tanya dengan dokter Gini, bisa banget untuk sahabat yang mungkin berdomisili di area Malang, langsung aja ke Viva Apotik Candi Panggung Malang di hari Senin sampai dengan Sabtu jam 5 sampai jam 9 ya dok. Iya. Oke dok, sesuai pembahasan kita kali ini dok, aku mau tanya-tanya nih tentang demam tifoid. Kan kalian ada Oke. slogannya banyak nih, kerja-kerja tipes. Nah, beda nggak sih dok demam tifoid dengan tipes itu? Jadi apa sih dok demam tifoid itu? Mhm. Jadi demam tifoid itu sebenarnya kalau di secara medis kita sebutnya tifus abdominalis ya. Jadi Mm-mm. ya sesuai namanya sebenarnya dia itu utamanya menyerang organ pencernaan aja. Mm-mm. Jadi dia infeksi bakteri. Jadi tifoid itu infeksi bakteri. Dia menyerang ke pencernaan, tapi bukan nggak mungkin dia bisa menyerang organ lain. Kalau misalnya dibiarkan saja, dia bisa menyerang juga, menyebar ke organ lain gitu. Oke, jadi itu sebenarnya adalah infeksi bakteri juga di saluran pencernaan ya dok ya. Nah, penyebabnya apa sih dok sampai seseorang itu terkena demam tifoid? Penyebabnya itu dia bakteri ya, Jeng. Mm-mm. Bakteri namanya Salmonella typhi. Nah, bakteri ini banyak ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Dia sangat erat kaitannya dengan higienitas atau tingkat kebersihan seseorang. Jadi kalau kita suka jajan-jajan sembarangan yang nggak bersih gitu ya, Mm-mm. kemudian nggak suka cuci tangan sebelum makan, nah itu sangat pengaruh. Itu mempengaruhi sekali tuh kena demam tifoid. Oke, jadi penyebab yang paling pertama adalah kita kurang menjaga kebersihan dan mungkin sering jajan seperti yang jajanan pinggir jalan yang kurang bersih Yang seperti itu ya kotor dok ya. ya. Mm-mm, Mm-mm. betul. Nah, orang awam nih dok sering banget menyebut menyebut demam tifoid dengan tipes. Hmm. Ada juga yang nyebutnya dengan tifus atau tipes. Jadi sebenarnya itu sama atau beda ya dok ya? Eh, Kalau menurut yang saya tahu itu sih sejauh ini itu ada dua pendapat berbeda. Mm-mm. Jadi ada yang mengatakan kalau demam tifoid, tifus itu sama saja sebenarnya karena itu hanya tergantung dari cara kita mengatakan ya kan. Tapi ada Mm-mm. juga pendapat lain yang mengatakan kalau demam tifoid itu sama dengan tipes Oke. ya. Tapi dia berbeda dengan tifus. Katanya kalau tifus itu penyakitnya disebabkan oleh bakteri rickettsia namanya. Jadi Oke. eh, itu penyakit lain gitu istilahnya. Jadi kalau menurut saya sih daripada rancu dan bingung dengan istilah kita sebut aja deh demam tifoid itu Oke. lebih 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 tepat sepertinya.
Karena bisa aja yang dia sebut dengan tifus adalah demam tifoid atau sebaliknya ya Mm-mm, dok. mm-mm. Karena Karena penyebabnya juga memang berbeda. berbagai berbagai literatur yang saya baca juga berbeda-beda. Literatur medis Mm-mm. ya, ada yang bilang tifus itu berbeda, ada yang bilang tifus itu sama gitu. Jadi bilang aja Oke, demam tifoid itu supaya lebih jelas. Ya. iya. Oke, nah jadi berbeda ya sahabat. Saat sahabat bilangnya demam tifoid, entah itu tifus atau tipes yang dimaksud, jadi lebih baik menyebutnya dengan yang lebih general yaitu demam tifoid ya dok ya. Mm-mm. Nah, demam tifoid sendiri ini kebanyakan menyerang orang dewasa atau anak-anak sih dok? Mhm. Sebenarnya sama ya resikonya. Cuman memang yang lebih rentan itu biasanya anak-anak. Jadi kalau anak-anak Oke. mulai umur 5 tahun biasanya ya, karena dia usia sekolah. Kalau usia Mm-mm. sekolah kan anak-anak suka jajan di sekolah. Dia jajan makanan sembarangan yang apa biasa dibeli di pinggir sekolah. Nah, itu mungkin dia lebih rentan. Karena kan belum tahu bersih atau enggak ya kan. Mm-mm. eh, Makanan dan jajanan yang kurang bersih ini dia akan bisa mengandung bisa kemungkinannya mengandung kuman Salmonella TBI ini. Jadi dia Oke. bisa masuk ke tubuh kalau tapi tidak menutup kemungkinan itu bisa menyerang ke usia berapapun dari anak-anak hingga dewasa. Jadi tidak menutup kemungkinan orang dewasa pun terkena dari demam Mm-mm. tifoid ini ya dok? Ya, iya. Orang dewasa pun kalau misalnya suka jajanan ya, suka jajan-jajan, biasanya kan kayak anak-anak kos gitu kan suka jajan sembarangan ya, suka jajan. Nah, Hmm. itu kalau yang tidak memperhatikan kebersihannya ya dia juga rentan juga terkena demam tifoid. Tuh. Oke. Nah, dok, seperti dokter Dini tadi sudah jelaskan, penyebab paling utama adalah masalah kebersihan. Biasanya yang terkena Mhm. ini golongan kelas apa ya, dok? Maksudnya, apakah dari kelas ekonomi rendah atau sehingga itu yang menyebabkan seperti hidupnya kurang hygiene, kurang kebersihan, seperti itu, dok? Kurang bersih. Mm-mm. Eh Kayaknya kurang tepat juga ya kalau kita bilang itu tergantung dari golongan kelas ekonomi Mm-mm. ya. Karena bukan nggak mungkin juga kan kalau orang yang ekonominya rendah juga dia bisa menjaga kebersihan dengan baik juga dia nggak istilahnya bukan nggak akan terkena tapi dia kemungkinannya juga kecil dibandingkan Mm-mm. bisa saja ekonominya dia high class misalnya ekonomi tinggi tapi dia nggak bersihan gitu. Ini kan tergantung pada pribadinya saja sih kalau saya bilang Oke. lebih tergantung pada pribadinya personalnya dia suka menjaga kebersihan atau tidak. Itu yang penting. Jadi sebenarnya kalau misalnya jajan itu kan makan makanan itu kita perhatikan aja. Kalau Mm-mm. misalnya dia kurang bersih atau misalnya ditaruh di tempat yang bersih atau mungkin dimasak dengan baik. Nah, itu kan tidak tergantung pada kelas ekonomi tertentu kayak. Oke, jadi pinter-pinternya kita dalam menjaga kebersihan Mm-mm, dan higienitas itu ya dok mm-mm, ya. mm-mm. Iya, Nah, betul. gejala atau ciri-ciri apa sih dok yang biasa timbul dari demam tifoid ini? Yang paling umum ya tanda-tandanya itu demamnya itu semakin hari semakin tinggi. Jadi Oke. demam tifoid itu biasanya ada keluhan yang berarti itu sejak hari ketiga. Nah, dia Mm-mm. hari ketiga sampai ketujuh biasanya. Yaitu sifatnya dia akan semakin hari semakin tinggi. Jadi sampai Mm-mm. mencapai 40 derajat Celcius. Nah, kemudian Oke. sakit kepala lah, terus badannya lemas lah, terus capek-capek gitu. Nafsu makan menurun karena dia gangguan di pencernaan ya, nafsu makan Mm-mm. menurun, sehingga berat badan juga menurun, sakit perut, perut nggak enak, mual, setah juga. Terus kemudian yang paling khas itu sebenarnya diare atau malah sembelit. Jadi salah satu Oke. itu bisa diare, bisa sembelit, nggak bisa PAP dan itu terjadi beberapa hari, nggak cuma sehari dua hari, biasanya Mm-mm. bisa sampai 4 hari gitu-gitu, 5 hari nggak bisa diare atau malah nggak bisa PAP. Itu yang paling khas sebenarnya.
ada. Oke, jadi selain demam, itu juga disertai dengan gangguan pencernaan. Bisa dia diare Mm-mm, atau bisa malah sulit mm-mm, mm-mm, BAB ya dok ya. mm-mm, mm-mm, mm. Betul. Nah, demam tifoid sendiri itu kan diakibatkan karena bakteri ya dok. Kapan sih dok Mm-mm. gejalanya timbul itu setelah bakteri mungkin masuk ke dalam tubuh kita atau setelah berapa hari nih Mm-mm. setelah kita terinfeksi dari bakteri tersebut? Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi itu tuh mulai mulai kelihatan biasanya setelah hari ketiga. Mm-mm. Cuma dia kurang khas, karena hari ketiga biasanya demamnya masih sumber-sumber, jadi nggak terlalu tinggi. Oke. Karena dia makin lama demam makin tinggi, biasanya itu yang paling jelas itu setelah hari ketujuh. Jadi hari ketujuh sampai hari ke-14, 2 minggu. Mm-mm. Nah itu dia jelas sekali. Nah itu juga nanti kalau biasanya tes laborat itu baru keluar hasil jelasnya kalau without tes itu biasanya kalau setelah 2 minggu itu. Tapi kalau misalnya imunnya lemah sekali, misalnya imun orang itu biasa kekebalan daya tahan tubuhnya dia lemah, itu Mm-mm. hari ketiga gitu sudah mulai muncul sih. Gitu. Tapi kalau masih 1 sampai 2 hari, pokoknya di bawah 3 hari lah, itu sepertinya lebih waspada ke demam karena dengue ya, yang biasa Mm-mm. disebut demam berdarah gitu. Demam Oke. dengue itu daripada tifoid. Kalau dengue itu biasanya di bawah 3 hari dan demamnya tiba-tiba langsung tinggi. Itu Mm-mm. bedanya. Sedangkan kalau demam tifoid, setelah hari ketiga sampai ke hari ketujuh, itu Ya, demamnya perlahan-lahan terus-terus naik. naik. Mm-mm. Jadi setiap hari itu khasnya dia setiap hari itu semakin naik Oke, gitu. Demam. itu yang membedakan atau ciri-ciri utama yang mungkin kita waspadain, membedakan ini Mm-mm. demam dengue atau demam tifoid seperti itu ya dok ya. Ya. Mm-mm. Nah dok, aku sering banget nih dengar ada yang bilang aku Mm-mm. habis kena gejala tipes. Nah, apakah Mm-mm. gejala tipes ini memang fase sebelum terjadinya adanya demam tifoid atau seperti apa dok? Dan apakah pada fase gejala tipes itu sudah tergolong termasuk sudah berbahaya dok? Hmm. Kalau berbahaya kayaknya belum ya. Gejala tipes itu sebenarnya dia itu gejala-gejala yang muncul di awal-awal keluhan. Jadi misalnya dia Hmm, demam, kemudian demam-demam sumber-sumber gitu. Kemudian ada gangguan pencernaan, misalnya mual, terus mencret, ya kan, hmm, muntah atau nggak bisa BAB, perut nggak enak. Nah, disertai demam. Nah, itu yang sebenarnya dibilang gejala tipes. Jadi kalau oke, berbahaya sebenarnya belum sih, karena kan itu memang belum tentu tipes. Jadi dia bisa saja kumpulan gejala dari penyakit lain, misalnya infeksi hmm, pencernaan atau infeksi lambung juga bisa. Jadi belum tentu oke, tipes. Nah, kumpulan-kumpulan itu yang biasanya disebut gejala tipes. Cuman ya memang mungkin lebih perlu waspada ya. Jadi kalau misalnya untuk mau memastikan dia itu tipes atau bukan gitu, hmm, itu ya memang diperlukan tes serologi aja. Jadi oke. harus ke laboratorium untuk dipastikan dengan tes serologi tifoid gitu Hmm. caranya. Jadi dengan kata lain, jika belum ada tes pengambilan darah seperti itu ya dok ya, Mm-mm, itu ketika mm-mm, sudah ada gejala-gejala tersebut bisa dikatakan gejala tipes. Nah, baru bisa ditegakkan mm-mm, diagnosanya menjadi tipes setelah pasien tersebut sudah mengambil darah dan dinyatakan positif mm-mm. untuk tifoid tersebut ya dok ya. Iya betul. Karena sekali lagi gejala-gejala tifoid itu mirip dengan gejala gangguan pencernaan lain. Mm-mm. Kalau pada awal-awal ya, jadinya dari itu membuat rancu sehingga diperlukan tes serologi tifoid itu tadi. Oke, nah dok, ada nggak sih perbedaan demam biasa dengan demam tifoid atau dengan demam dengue atau dengan demam yang karena penyebab lainnya, dok? Yang paling banyak memang pada demam dengue ya. Jadi biasanya orang-orang menyebutnya demam berdarah. Padahal itu Mm-mm. sebenarnya istilah yang salah. Yang betul, yang tepat itu demam dengue namanya. Semoga yang lain di sini nanti tahu ya jadinya. Karena kalau dibilang demam berdarah, dengue sendiri ini sedikit menyimpang ya, Jang ya. Mm-mm. Mungkin supaya mengerti aja. Kalau Oke.
demam dengue itu punya beberapa tahapan. Jadi awal adalah demam dengue itu sendiri disebabkan oleh virus dengue. Kemudian kalau dia sudah terjadi perdarahan, nah itu baru dibilang demam berdarah dengue yang istilahnya DBD. Nah itu. Jadi kalau belum ada perdarahan ya kita sebutnya demam dengue gitu. Jadi itu bedanya yang sering bukan disalahartikan, sering membingungkan antara demam dengue dan demam tifoid karena kebanyakan datang pasien itu datang dengan keluhan saya ini tipes atau demam dengue ya kan. Nah itu tadi seperti yang sempat saya singgung di depan tadi bahwa perbedaannya demam tifoid itu khasnya adalah step ladder. Kita bilangnya secara medis step ladder. Step ladder itu anak tangga. Nah, jadi dia berjenjang. Dia mungkin awal ini baru summer, 37 suhunya, 37,5. Kemudian besoknya dia muncul sore gitu ya. Besok paginya dia dingin, sudah membaik, agak turun. Kemudian sorenya naik lagi 38. Nah, kemudian itu berulang. Besok paginya menurun lagi, besoknya ternyata malamnya naik lagi 39. Begitu terus sampai dia bisa mencapai 40 atau 40 lebih. Itu 40-an biasanya. Itu khas pada demam tifoid. Kalau demam dengue, dia itu demamnya nggak pakai gitu. Jadi dia langsung tinggi aja. Tiba-tiba 39 atau 40. Nah, itu bedanya. Kalau demam dengue, dia tiba-tiba sore itu tinggi 40 gitu. Nah, setelah minum obat, besok paginya dia agak turun, sudah membaik, 37 mungkin ya, 36 karena itu. Kemudian naik lagi nanti, 40 lagi. Nah, itu langsung tinggi. Tidak berjenjang. Itu bedanya. Jadi yang perlu diperhatikan itu pola demamnya. Jadi yang membedakan antara demam tifoid dengan demam yang lainnya adalah pola dari demamnya. Kalau demam tifoid adalah dia step by step, makin hari semakin tinggi demamnya. Sedangkan kalau seperti demam dengue langsung tinggi pada saat itu juga ya dok ya. Betul. Nah, pada saat kita sudah merasakan gejala tipes yang seperti dokter tadi sebutkan, demam yang terus-terusan, terus habis gitu mungkin diare atau juga sulit BAB, kapan sih dok sekiranya kita harus ke dokter? Apakah untuk tahap pertama kita bisa melakukan swamedikasi atau pengobatan sendiri di rumah? Sebenarnya sangat bisa kalau untuk pengobatan sendiri di rumah, karena sebenarnya demam tifoid itu, penderita demam tifoid nggak perlu rawat inap sih sebenarnya. Kalau ya, banyak pasien biasanya datang ke saya nggak mau, dia bilang, waduh dok, saya nggak mau nih ke rumah sakit ini gitu. Ada yang nungguin istilahnya misalnya, atau mungkin, aduh saya takut di rumah sakit ya. Oke, nggak masalah. Cuman syaratnya satu, dia wajib tirah baring. Istilahnya bed rest atau istirahat total. Jadi nggak boleh, karena di rumah tiba-tiba, waduh mumpung di rumah nih, kalau misalnya yang sakit ibu-ibu, masak-masak gitu, masak aja dulu masak atau bersih-bersih. Nah itu nggak boleh sebenarnya. Karena dia banyak gerak itu mempengaruhi, karena dia kan di saluran cerna ya, bakterinya. Jadi kalau selama dia masih bisa bed rest, kemudian makan dan minumnya baik, karena kan kadang-kadang kan mual nggak enak makan. Nah itu terus kalau di rumah biasanya nggak ada yang bisa memaksa, akhirnya nggak mau makan, nggak mau minum, muntah-muntah. Nah nggak bisa gitu. Kalau misalnya masih bisa makan, bisa minum dengan baik, kemudian dia konsisten istirahat dengan baik, bed rest ya. Nah dia nggak masalah kalau mau di rumah, jadi nggak usah rawat inap. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa istirahat total, kemudian muntah-muntah terus dan nggak bisa minum, kan khawatirnya dehidrasi aja. Jadi kalau itu ya wajib dirawat inap gitu loh. Karena kalau demam tifoid itu biasanya berbahayanya itu di akhir minggu kedua. Jadi dia sering munculnya komplikasi itu pada periode tersebut. Gitu. Jadi boleh
dirawat di rumah, cuman ada ininya. Jadi kalau ada syaratnya, kalau misalnya terjadi keluhan, misalnya sakit perut yang hebat ya, sakit perut banget, hebat, sakit perut hebat, bukan hanya sakit nyeri biasa, kemudian dia lemes sekali, kemudian sesak napas, detak jantungnya nggak teratur misalnya, terus kemudian yang parah itu penurunan tingkat kesadaran, kemudian kulitnya pucat, terus nah, itu kan dehidrasi ya, terus Iya. muntah darah misalnya, BAB-nya berwarna hitam, nah itu harus cari pertolongan medis segera. Karena Oke, itu jadi kalau kemungkinan terjadi komplikasi. mm-mm. Kalau sudah muncul tanda-tanda seperti itu, sebaiknya segera segera ke rumah sakit ya, Dok ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, pada saat dirawat di rumah, pada saat bed rest di rumah, pengobatannya bagaimana, Dok? Apakah ada obat-obat yang mungkin bisa disarankan yang bisa dibeli dengan bebas untuk dikonsumsi pada saat di rumah, Dok? Mm-mm. Uh, Kalau diobati di rumah ya sesuai dengan keluhan saja ya. Jadi Mm-mm. misalnya demam ya beli yang bisa dibeli bebas ya. Itu ya obat demam. Terus kalau misalnya Mm-mm. mual ya obat anti mual. Mm-mm. Kemudian perut nggak enak ya mungkin obat lambung ya. Tapi kalau memang itu demam tifoid, dia Mm-mm. positif demam tifoid itu dibutuhkan antibiotik. Tapi kan memang antibiotik Oke. nggak bisa dibeli tanpa resep ya. Jadinya Mm-mm. karena antibiotik untuk tifoid itu nggak sembarang antibiotik juga, dia kan Oke. khusus ya, jadi nggak bisa dibeli sembarangan, daripada salah obat kan malah nggak sembuh Mm-mm. gitu. Jadi yang penting itu kalau di rumah ya obatnya diadakan obat demam sesuai simptomatis ya, sesuai dengan Mm-mm. keluhan tadi, kemudian itu tadi pastikan istirahat total, makan dan minumnya tercukupi dengan baik, itu aja. Oke, dan dipastikan juga tidak sampai terkena dehidrasi ya, Dok? Iya betul, makanya makan dan minum yang baik ya, Mm-mm. minum Mm-mm. juga. Kalau dia muntah terus nggak bisa masuk makanan ya jangan dirawat di rumah gitu. Mm-mm. Oke, nah Dok, ini paling sering banget nih. Aku paling sering banget jadi denger ada pasien datang nyari obat atau kapsul cacing tanah, katanya ampuh banget Oh untuk ya, tipes Dok. Nah, ada nggak sih Dok iya. penelitian atau bener nggak sih kenapa cacing tanah begitu bisa ampuh untuk pengobatan tipes? Mm-mm. Oke, sebentar. Saya cari itu, saya kemarin cari literatur itu aja. Maaf ya, saya Oke Dok. baca dulu. Karena saya juga curious sebenarnya, saya penasaran. Apakah betul itu cacing bisa mengobati? Nah, jadi sebenarnya ini pengobatan dengan cacing tanah itu katanya memang banyak di daerah Asia Oke. ya, kayak di Cina, Korea, gitu-gitu ya. Termasuk Mm-mm. Indonesia juga katanya gitu sih. Katanya dia bisa mengobati tifus, katanya bisa mengobati tifoid. Nah, Mm-mm. tapi kemarin setelah baca literatur, ternyata penelitian itu mengatakan sebaliknya loh. Jadi hati-hati Oke. saja. Karena menurut penelitian yang pernah dilakukan, jadi ini ada yang namanya Septianda, dari Departemen Mikrobiologi dan Farmakologi Universitas Airlangga ya, UNER. Mm-mm. Nah, jadi cacing tanah itu tidak menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Salmonella typhi, jadi bakteri Oke. tifoid. Ha-ha. Jadi dia tidak menunjukkan aktivitas apapun, jadi nggak ngaruh, istilahnya nggak ngaruh gitulah aja. Mm-mm. Nah, kemudian ada penelitian lain diungkapkan pada the effect of Lumbricus rubellus in treatment of patient with typhoid fever. Jadi ini di luar ya, menyebutkan bahwa penambahan ekstrak cacing Lumbricus SP ya itu namanya. Saya nggak tahu sih itu cacing apa ya kan. Taunya obat cacing aja gitu kan itu. Iya. Pada pasien yang diberikan antibiotik ciprofloxacin ya untuk obat salah satu antibiotik drug of choice-nya tifoid ya, Mm-mm. tidak memberikan efek terhadap kesembuhan pasien demam tifoid. Jadi meskipun uh, dia ini apa diminum, jadi sebenarnya dia tidak 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 menghilangkan bakterinya. Dia itu Mm-mm. sebenarnya hanya menurunkan demamnya ternyata. Jadi Oke.
cacing ini dia memang menurunkan demam. Jadi demam yang Mm-mm. tinggi itu dia jadi turun demamnya, tapi bakterinya nggak mati, Tetap. nggak Oke. tetap bakterinya. Nah, jadi meskipun demam yang dialami penderita itu turun, tapi bakterinya itu masih ada di dalam usus. Nah, Mm-mm. bahayanya begini. Sewaktu-waktu uh, dia itu dapat menginfeksi kembali karena kalau bakteri salmonella itu bisa jadi karier, jadi dia itu bisa menetap di usus Mm-mm. manusia dan kemudian nanti kalau ini bisa menginfeksi kembali kalau tidak diobati dengan benar. Nah, penyakitnya malah bisa memburuk karena kan tidak kena antibiotik. Nah, jadi kalau saya ya lebih baik jangan deh gitu untuk obat yang katanya dari cacing itu gitu. Memang itu banyak yang nyari aja. Saya tahu Iya. sendiri juga ya kan di apotek juga banyak dan cocok katanya orang. Mungkin Mm-mm. karena dibilang cocok karena demamnya turun ya, gitu. Dan dianggap mungkin demamnya lebih cepat turun sehingga dianggapnya sudah sehat, Mm-mm. padahal Iya bakteri tersebut betul, masih ada di bakterinya saluran masih ada. pencernaan. Iya, itu bahaya, justru lebih bahaya. Dia sembunyi dia. Tuh. Dan nanti pada saat daya tahan tubuhnya turun, bakteri tersebut bisa Dia bisa balik menginfeksi lagi. kembali. Oke, nah terjawab sudah nih sahabat. Jadi apalagi pas musim-musim kayak gini, sering banget ada yang demam pada nyarinya cacing tanah, kapsul cacing tanah untuk meredakan demam tifoid. Ternyata seperti itu ya dok, hanya untuk Mm-mm. menurunkan efek demamnya saja, tapi tidak membunuh bakteri di saluran Bakteri. pencernaan ya dok. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Nah, dok, tipes ini bisa menyebabkan komplikasi yang lain nggak sih, dok? Seperti komplikasi yang lebih berbahaya atau bahkan Mm-mm. sampai menyebabkan kematian. Mm. Sangat bisa. Jadi kalau dia tidak ditangani dan diobati dengan benar, dia bisa banget menimbulkan komplikasi. Mm-mm. Komplikasinya yang paling berbahaya itu sebenarnya itu peritonitis. Karena dia Oke. peritonitis dan perdarahan saluran cerna. Jadi peritonitis itu eh, diawali dengan perforasi usus. Jadi gini, kalau bakteri ini, tifoid ini tidak diobati dengan benar, bakteri itu dia itu bisa menggerogoti lapisan mukosa usus. Jadi lapisan mukosa usus itu digerogoti. Jadi bakterinya itu kayak makan gitu. Makan Mm-mm. makan gerogotin. Khusus. Nah, kalau dia iya, jadi dia lama-lama kalau dibiarkan itu bisa membolongi ususnya. Jadi ususnya itu kayak bolong. Nah, kalau dia bolong, makanan isinya usus itu kan bisa masuk keluar dari situ kan Mm-mm. mengenai organ lain. Nah, dia bisa menyebabkan infeksi di situ. Nah, kalau Oke. infeksinya sampai di dalam rongga perut, kemudian terjadi peritonitis istilahnya ya, di lapisan dinding ususnya itu infeksi. Peritonitis itu biasanya susah tertolong. Mm-mm. Itu yang bisa pada akhirnya bisa menyebabkan kematian gitu. Kemudian komplikasinya juga kalau misalnya ususnya bolong ya kan dia bisa perdarahan kan, bisa Mm-mm. keluar darah kan karena digerogoti itu kan, jadi digerogoti ususnya itu kan jadi perdarahan. Jadi saluran cerna itu bisa berdarah. Nah, kalau perdarahan saluran cerna itu biasanya muntah darah, BAB-nya warnanya hitam. Nah, itu juga sangat berbahaya karena kalau nggak cepat ditolong, transfusi dengan cepat itu bisa menyebabkan kematian. Ya, pada akhirnya dia akan kematian gitu. Oke. Nah, kalau Ternyata efeknya sama. Mm-mm. komplikasi lain yang berkaitan itu kan pasien itu sering muntah-muntah ya kan karena Mm-mm. gangguan cerna. Dia muntah, nggak enak makan, nggak enak minum. Nah itu bahayanya kan dehidrasi. Kalau dia dehidrasi berat, nggak tertolong juga akan berakhir ke kematian juga pada akhirnya karena kan penurunan kesadaran gitu. Itu Oke. itu aja. Mm, Jadi komplikasinya bisa sampai ke muntah darah, terus BAB-nya berwarna hitam karena akibat mm, mm. dari pendarahan pada saluran cernanya ya dok Saluran ya. cerna, iya, Hmm. iya. Nah dok, tipes yang menyerang anak dan orang dewasa, apakah sama bahayanya dok? Mm. Sama saja.
Sama Nggak saja ada ya? bedanya sih untuk anak-anak sama dewasa. Cuman yang membedakan mungkin kan kalau anak-anak itu sistem imunnya lebih rendah ya, lebih Mm-mm. gampang terkena gitu. Jadi dia bisa lebih sering terkena gitu daripada dewasa. Kalau soal bahayanya sama saja. Kalau tidak ditangani dengan benar Oke. ya akan sama-sama bahaya. Akan sama-sama menyebabkan komplikasi yang seperti tadi sudah dokter jelaskan ya dok ya? Mm-mm, 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 Oke. Nah dok, identiknya dari infeksi bakteri adalah biasanya bisa menular. Apakah tipes mm-mm, ini atau demam tipoid ini juga bisa menular dok? Dan bagaimana sih dok mm-mm, cara penularannya? mm-mm. Bisa. Jadi orang yang terinfeksi tifoid itu bisa menularkan bakterinya melalui kotoran dan air seni ya, kencingnya. Kalau Mm-mm. misalnya orang lain makan makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan kotoran dan air seni itu, ya penyakitnya akan menular lah. Jadi Oke. kemudian misalnya ini kayak eh, suami istri misalnya ya, yang sakit istrinya misalnya, terus Mm-mm. suaminya yang sakit, istrinya ngurusin misalnya, terus Mm-mm. makanannya dia habis makan ini nggak habis terus dimakan istrinya, nah itu juga dia akan Oke. terkontaminasi, kemudian membersihkan pakaiannya apa kotorannya, nah itu terus nggak cuci tangan dengan baik, nah itu bisa tertular. Jadi penularannya juga bisa dari makan makanan sisa dari yang sakit atau juga dari alat Mm-mm, makan yang mm-mm, habis bisa. digunakan oleh penderita demam tifoid ini ya dok ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, jadi bagaimana sih dok cara mencegah penularan dari demam tifoid ini selain kita harus menjaga kebersihan dari apa yang kita makan, terus kebersihan diri kita sendiri dok? Mm-mm. Ya, konsumsi obat yang diberikan ya eh, dengan benar. Jadi antibiotik itu harus diminum dengan benar dan sampai tuntas. Karena Mm-mm. biasanya antibiotik untuk tifoid itu antara 7 sampai 14 hari diberikan. Jadinya ya meskipun sudah sembuh, mungkin 3 hari sudah enakan, ini tetaplah Mm-mm. diminum. Karena dia supaya tuntas begitu. Kemudian seperti tadi saya sebutkan mungkin harus sering-sering cuci tangan ya, cuci tangan habis kotor-kotor cuci tangan. Kemudian habis ke toilet cuci tangan. Kemudian nggak berbagi makanan dan minuman dengan orang lain. Kemudian nggak saling meminjamkan alat-alat makan. Nah, itu juga penting. Oke. Jadi eh, paling penting adalah penggunaan antibiotik harus sampai habis walaupun mungkin Mm-mm. sudah terasa enak, sudah bisa beraktivitas Iya, kembali ya dok ya. betul. Jadi dok, bagaimana nih ada saran nggak sih bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan agar kita tidak sampai terkena tipes? Jadi kita harus apa sih dok supaya jauh-jauh deh dari yang namanya demam tifoid ini? Uh-uh. Sebenarnya ada ini aja apa? Ada vaksinasi untuk tifoid itu ada. Jadi Oke. kalau memang tidak ingin terkena demam tifoid, itu coba cari vaksin tifoid atau ada. Biasanya kalau anak-anak di dokter spesialis anak, mungkin kalau Mm-mm. dewasa ke dokter spesialis penyakit dalam, mungkin nah itu. Kemudian yang penting juga jangan mengkonsumsi makanan yang nggak matang, yang nggak dimasak dengan benar ya. Jadi makanan yang mentah atau setengah matang, nah itu juga pengaruh. Karena kan bakteri itu ada di makanan ya. Kemudian minum air yang sudah dimasak dengan benar juga. Jadi kebersihannya terjamin. Jadi kalau air mentah itu dimasak dulu, atau kalau minum air kemasan, pastikan segelnya itu bagus, ya gitu. Kemudian cuci tangan, sekali lagi cuci tangan, pakai air sabun misalnya. Kemudian cuci tangan setelah ke toilet. Kemudian hindari makan makanan yang kebersihannya meragukan. Jadi kalau Oke. jajan-jajan itu, makanan jajan itu pastikan mungkin lebih baik yang di plastik, misalnya kalau ada plastiknya, atau mungkin kan ada warung yang terbuka, terus kemudian banyak lalatnya, nah jangan yang begitu. Jadi cari yang bersih gitu. Nah, Mm-mm. kemudian ada lagi
mungkin makan kalau penjualnya ngambilnya pakai tangan gitu kan ada ya. Iya, Biasanya, oh ini apa, terus foto-foto pakai tangan. Nah, itu kan tangan penjual, habis dia jualin gitu, dia pegang megang uang uang. dari orang. Nah, itu itu juga salah satu sumber penularan. Kemudian juga Oke. mengkonsumsi buah, sayuran itu yang bisa kalau ini dimakan. Apa yang matang. Kalau buah mungkin yang dikupas dulu. Tapi kalau misalnya sayuran lalap misalnya atau buah-buahan yang nggak dikupas ya pastikan cuci dulu yang bersih. Kalau bisa pakai sabun khusus misalnya. Itu Oke. juga. Nah, itu ya sahabat, tips bagaimana caranya kita jauh-jauh dari yang namanya demam tifoid. Oh, Mungkin untuk sahabat juga tadi beberapa aku ada baca nih dok, di mana sih bisa dapetin vaksin untuk tifoid dan baru tahu ternyata ada vaksinnya. Untuk anak bisa juga ada. langsung ke dokter anak ya dok ya. Ya, betul. Kalau dewasa, coba ke dokter spesialis penyakit dalam. Ditanyakan Oke. saja, ada vaksinkah untuk demam tifoid? Gitu. Mm-mm. Nah, itu ya sahabat. Nah, dok, satu lagi pertanyaan dari saya nih dok. Sebelum saya akan Mm-mm. menanyakan 5 penanya terpilih nantinya dari sahabat Viva. Aku pernah dengar nih dok, kalau udah pernah terkena tipes, imun tubuh kita jadi lebih lemah. Apakah benar dok? Mm. Sebenarnya enggak juga ya. Selama kita menjaga kesehatan ya, menjaga kesehatan dengan baik, makan makanan bergizi seimbang, olahraga teratur, istirahat cukup, rutin olahraga misalnya, rutin minum vitamin ya, imunnya ya akan terjaga dengan baik lah. Tapi memang sering banyak istilah yang bilang kalau saya sering ada pasien yang datang dengan bilang, dok, saya demam ini, kayaknya tipe saya kambuh gitu ya. Mm-mm. Sebenarnya itu nggak benar juga sih, karena sebenarnya kalau setelah sembuh ya dari demam tifoid ini sembuh betul ya dalam arti Mm-mm. mengikuti apa yang saya bilang tadi, jadi minum obat dengan baik, istirahat baik, sembuh betul, itu nggak ada istilah kambuh. Yang ada adalah reinfeksi bakteri. Jadi infeksi ulang. Jadi karena kan dia kan bakteri ada di makanan-makanan kotor ya. Kalau kita nggak Mm-mm. pintar-pintar menjaga kebersihan, masuk ke mulut ya akan kena lagi lah. Bakteri itu ada di mana-mana gitu. Jadi reinfeksi, bukan kambuh. Kalau kambuh kan berarti dia akan selamanya ada di dalam tubuh kita misalnya. Bukan begitu. Istilahnya reinfeksi. Jadi infeksi ulangan itu namanya infeksi ulangan. Tapi infeksi ulangan itu bisa terjadi kalau sebelumnya kita pengobatannya nggak tuntas. Jadi bakteri tifoid itu bisa hidup di dalam usus, jadi dia sembunyi di situ. Kalau Mm-mm. misalnya tidak diobati dengan tuntas ya, dia bisa sembunyi kemudian suatu saat seperti Ajeng tadi bilang, kalau imun kita turun dia akan muncul lagi. Nah itu berarti itu kemarin pengobatannya nggak tuntas gitu. Makanya berobatlah Oke. dengan tuntas dengan baik. Benar ya? Itu prinsipnya pokoknya dia bisa sembuh dengan tuntas kalau diobati dengan baik. Jadi diikuti dosis antibiotiknya, kemudian uh, istilahnya apa namanya istirahatlah dengan baik gitu. Karena dia banyak terdapat di makanan-makanan, jadi ya jangan makan jajan sembarangan gitu aja. Oke. Jadi nggak ada ya namanya istilah aku lagi kumat nih tipesnya. Mm Nggak -mm. ada ya Mm dok -mm. ya. Mm -mm. Betul, betul. Karena mungkin itu adalah reinfeksi atau dari Ya, makanan-makanan infeksi yang ulang. kita juga kurang bersih saat kita konsumsi makanan tersebut. Mm -mm. Infeksi ulang dari bakteri baru Mm-mm. yang dari luar atau infeksi ulang karena pengobatan sebelumnya tidak tuntas. Oke, nah itu ya sahabat. Eh, aku rasa udah semua pertanyaan yang mau aku tanyain ke dokter Dini. Sekarang waktunya aku pilih-pilih nih dok. Dari tadi kita bahas tentang demam tifoid udah banyak banget sahabat Viva yang bertanya di kolom komentar. Nah, sekarang aku lagi pilih-pilih nih. Pertanyaan siapa yang paling menarik yang akan aku tanyakan ke dokter dan akan mendapatkan voucher senilai Rp100.000 di Viva Apotik. Oke, pertanyaan pertama nih dok dari akun kih.fki.
Wajar nggak sih kalau demam tifoid terulang kembali lebih dari 10 kali dalam setahun, Dok? Sekali lagi, itu kan sangat berpengaruh dengan kebersihan ya. Kalau Mm-mm, sampai 10 kali dalam setahun, sampai 10 kali, bukan nggak mungkin, itu mungkin saja terjadi, tapi mm-mm. berarti jorok orangnya, ya kan? Oke. Kemungkinannya kan begitu. Mm-mm. Uh, Seperti begini, kalau kita sakit sekali, tahu penyebabnya ya, penyebab sakitnya, kenapa kita nggak menjaga diri gitu, supaya Mm-mm. jangan sampai terulang, setidaknya jangan bolak-balik terulang lah. Kalau sampai 10 kali dalam setahun berarti kan hampir tiap bulan dong gitu. Ya Iya. sebenarnya kalau dibilang wajar ya wajar karena dia bakteri, jadi bakteri ada di mana-mana. Tapi kalau dibilang sebenarnya wajar juga, sebenarnya nggak wajar juga ya, ya Jeng ya. Mm-mm. Masa iya sih tiap bulan gitu, kambuh lagi, maksudnya kena lagi, kena lagi, kena lagi, apa nggak bosen gitu kan dia Mm-mm. uh, biasanya 2 mingguan gitu baru bisa normal betul, bisa aktivitas ya. Habis itu 2 minggu lagi kena lagi gitu Kena kan lagi. rasanya lucu ya gitu. Jadi antara wajar dan nggak wajar sebenarnya itu ya, tapi bisa. Mm-mm. Kalau itu bisa pasti karena dia kan bakteri. Sekali lagi dia ada di dalam semua makanan minuman yang terkontaminasi. Jadi kalau kita nggak bersihan pasti bisa. Gitu. Oke, nah semoga IG Live kita kali ini bermanfaat juga untuk sahabat Viva. Gimana sih caranya kita mencegah supaya kita nggak jadi terkena demam tifoid yang terus-terusan berulang, bahkan sampai ada yang 10 kali dalam setahun ini ya dok ya. Iya. Oke, sudah terjawab pertanyaan dari kaki.fk. Selanjutnya pertanyaan kedua dari kaumiati27gmail.com. Dok, izin bertanya, saudara saya kena demam tifoid posisi sedang hamil. Apakah itu berpengaruh pada kondisi bayinya, dok? Eh, kalau bakteri tifoidnya enggak, karena dia Mm-mm. menularnya lewat pencernaan, bukan ke bayi, jadi bukan transplasental. Jadi dia fekal oral, istilahnya dari Mm-mm. mulut ke mulut dan pencernaan dan Oh, kotoran mm-mm. ya dari ini. Jadi tidak pengaruh ke bayi, cuman hati-hati minum obatnya. Jadi lebih baik konsultasi ke dokter untuk pengobatannya. Oke, jadi kalau yang ditanyakan adalah dari demam tifoidnya, demamnya sendiri atau infeksi bakterinya itu tidak Infeksi berpengaruh ke bakterinya bayinya. enggak, karena dia bakteri di pencernaan, jadi nggak Mm-mm. akan ke bayi. Jadi nggak lewat plasenta, dia nggak akan menembus plasenta. Beda jalur ya dok ya. Yang Beda. wajib diwaspadai adalah obat-obatan yang Pengobatan, digunakan iya. gitu. Pengobatan, iya. Oke, terjawab sudah nih dari kaumiati27gmail.com. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Faisal Ramadan 13. Dok, usia berapa yang rentan terkena demam tifoid? Nah, apakah usia anak kah, usia remaja, atau dewasa, atau bahkan usia lanjut, dok? Tadi sudah saya sebutkan juga sih itu. Jadi kalau anak-anak, kalau usia rentannya itu dia nggak memandang usia sebenarnya. Jadi usia berapapun itu bisa terkena. Tapi memang yang rentan itu anak-anak. Jadi mulai 5 tahun biasanya. Karena pada usia itu kan anak-anak sekolah ya. Jadi kalau sekolah itu kan jajanannya nggak jelas biasanya. Mm-mm. Dia jajan sembarangan, kemudian anak-anak yang nggak mengerti kebersihan, nggak belum tahu menjaga kebersihan. Nah itu biasanya usia-usia rentan itu usia 5 tahun sampai usia sekolah lah. Mungkin anak-anak SD gitu-gitu. Tapi kalau Oke. menyerangnya bisa semua usia bisa. Jadi mungkin karena usia anak dia lagi sering-seringnya jajan, terus nggak bisa kontrol apa Mm-mm. yang dimakan, nggak tahu juga mana nih Mm-mm. makanan yang Betul. bersih, mana makanan Kebersihan. yang kotor. Mm-mm. Jadi terkesan banyaknya di usia anak ya dok ya. Mm-mm. Iya. Oke, nah terjawab sudah nih dari Kak Faisal Ramadan 13. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Mairosoni. Apakah makanan yang disarankan dan dihindari pada saat sembuh dari tipes, dok? Oh Atau sembuh. mungkin Sembuh atau pada saat tipes? mungkin pada saat tipes dan apa sih yang Oke. disarankan biar kita lebih cepat sembuh dan makanan apa aja sih yang harus kita hindari?
pada saat kita sudah Eh, sembuh dari tipes, supaya tidak terulang kembali. oh, oh, oke, gini aja. Jadi gini, kalau pada saat kena tipes, itu dulu itu ada pendapat bahwa makanan yang baik itu makanan yang lunak. Karena kan Mm-mm. sebenarnya logikanya masuk ya. Karena kan pencernaan kita bermasalah ya. Jadi kalau kita makanan-makanan yang lunak, yang mudah dicerna itu kan lebih mudah dicerna supaya kerja usus nggak berat. Mm-mm. Tapi sebenarnya kalau pengetahuan medis yang baru itu mengatakan bahwa makanan apa saja, maksudnya makan kayak makan nasi itu jadi nggak harus bubur. Makan Mm-mm. nasi itu boleh, gitu. Jadi makan makanan biasa itu boleh. Karena supaya ususnya juga nggak malas gitu. Kalau takutnya kalau dia Oke. makan bubur aja usus malas katanya begitu. Tapi kalau saya, jadi saya ambil tengahnya saja. Makan apa saja sepertinya boleh. Cuman kalau memang nggak enak perutnya, boleh makanan yang lunak. Yang penting hindari makanan yang uh, sensitif untuk pencernaan. Jadi dia uh, dira, dirasakan mungkin bisa mengiritasi pencernaan seperti makanan pedas mungkin ya. Terus apa namanya makanan yang Asam. beragi atau kayak beralkohol misalnya kayak Oke. tape atau apa air apa yang kayak tuh apa legen apa itu. Nah, itu kan dia kan Tuak. bergas ya. Kemudian Mm-mm. kemudian kayak makan minuman-minuman bersoda, terus kopi gitu. Kemudian makanan yang asam gitu. Asam-asam mungkin itu lebih baik dihindari. Karena dia nanti malah bikin perut nggak semakin nggak enak, bermasalah. Mm-mm. Nah, itu mungkin kalau waktu sakit ya. Nah, kalau setelah sembuh, makan apa saja boleh dong gitu. Cuman sekali lagi, seperti saya berkali-kali katakan tadi, carilah makanan yang bersih, gitu. Terjaga kebersihannya. Itu aja sih. Oke. Nah, jadi poinnya adalah makanan apapun boleh, tapi asalkan yang tidak memperberat terjadinya dari usus ya dok ya, atau tidak memperparah Tidak kondisi usah. dari Iya, pencernaan tersebut ya dok ya. betul, betul. Dan kalau sudah sembuh, yang paling utama adalah tetap menjaga kebersihan dari makanan tersebut Mm-mm. ya dok. Ya. Oke, terjawab dari pertanyaan Kak Mairosoni. Selanjutnya ada pertanyaan dari K05 Ramadan. Dok, apakah makanan yang kurang matang bisa menyebabkan demam tifoid, dok? Karena kan ada beberapa makanan seperti sushi, seperti itu kan juga sebenarnya makanan Nah, yang tidak matang kan, dok? Apakah mm-mm, itu bisa menyebabkan dari demam tifoid, dok? mm-mm. Sangat bisa. Kan kita nggak tahu bagaimana penyajiannya, bagaimana dia, misalnya kayak sushi itu kayak salmonnya ya, Mm-mm, salmon kah atau tunanya kan biasanya mentah ya. Nah, mm-mm. itu dari dia ditangkap ikannya, kemudian dia dibersihkan, di penyajiannya lah istilahnya, kan kita nggak tahu orangnya jaga kebersihan enggak. Jadi itu sangat bisa bakteri nempel di situ. Jadi kalau dia dimasak dengan baik, itu kan bakterinya mati gitu. Mm-mm. Tapi kalau dia mentah, ya resiko pasti ada, lebih besar lah. Ada, Oke. sangat bisa. Jadi apapun makanannya yang diolah dengan cara tidak dimasak atau kurang matang bisa banget Mm-mm. menyebabkan dari demam tifoid tersebut ya dok ya. Bakteri salmonella ya. Mm-mm. Nah oke, sudah terjawab nih dok. 5 penanya terpilih karena keterbatasan waktu hanya 5 saja yang bisa aku tanyakan ke dokter karena banyak banget yang sudah bertanya tapi waktu kita juga terbatas dok. Mm-mm. Yang lainnya Nah boleh deh nanti temui saya aja kalau mau bertanya. oke, nah itu ya sahabat. Mungkin sahabat Viva berdomisili di sekitar Candi Panggung Malang bisa langsung aja menemui dokter Dini di Viva Apotik Candi Panggung Malang. Oke dok, aku umumkan nih dok, 5 penanya beruntung yang akan mendapatkan voucher berbelanja di Viva Apotik senilai Rp100.000. Yang pertama ada dari K05 Ramadan, yang kedua ada dari Kak Mairosoni, yang ketiga dari Kak Faisal Ramadan 13, yang keempat dari Kak Umiatit27gmail.com, yang kelima dari Kak Vicky.fk.
Nah, selamat kepada 5 penanya terpilih. Bisa langsung berbelanja nih di Viva Apotik karena mendapatkan voucher berbelanja senilai Rp100.000. Oke, terima kasih banyak Dokter Dini untuk sharing ilmunya, menambah wawasan banget untuk aku dan juga untuk sahabat Viva. Nggak terasa udah 1 jam. Iya dok. Ada boleh nambah sedikit nggak? Oke, Tadi boleh dok. sepertinya di sini saya lihat ada yang menanyakan, Oke. kenapa kok demam tifoid itu lebih sering malam hari? Aduh, mana tadi ya hilang. Eh, ini pertanyaan tambahan saja. Oke, Nah, silakan dok. jadinya dia sepertinya, oke, saya menjawab aja, sepertinya hilang dia. Pokoknya gini, memang seringnya kan orang bilang, oh demam tifoid karena demamnya sore gitu ya. Nah, Mm-mm. sebenarnya demam sore hari bukan hanya tifoid. Jadi khas tifoid itu seperti yang saya bilang tadi, itu yang anak tangga tadi. Tapi saya akan menjawab kenapa kok kalau demam tifoid itu dia demamnya lebih sering sore. Jadi gini. Jadi sebenarnya tubuh manusia itu memang cenderung meningkat semakin malam. Jadi Oke. dia paling rendah suhu manusia itu di jam 3 sampai jam 6 pagi. Kemudian mulai meningkat itu jam 4 sampai jam 6 sore. Nah, kemudian jadi itu pengaruh. Jadi kalau Mm-mm. malam pasti lebih tinggi ya kan, suhu normal, ini suhu normal. Semakin malam semakin lebih tinggi daripada pagi. Kemudian yang kedua, jadi terjadi penurunan hormon. Ada satu hormon namanya hormon kortisol di dalam tubuh manusia itu pada malam hari. Jadi malam hari dia cenderung turun. Nah, karena dia turun, dia itu menyebabkan sel darah putih harus bekerja lebih keras di malam hari. Nah, ini pada orang sakit ya. Ini Oke. pada orang sakit. Mm-mm. Pada orang sakit, uh, jadi kalau orang sakit itu kan sel darah putih itu tugasnya melawan bakteri dan virus di dalam tubuh. Jadi Mm-mm. kalau orang sakit, jelas sel darah putihnya akan lebih tinggi. Nah, jadi karena reaksi sel darah putih itu lebih agresif di malam hari. Jadi kalau malam hari lebih agresif karena kan dia kan hormon kortisolnya menurun ya kan. Jadi dia kan terjadi sel darah putihnya bekerja lebih keras, jadi lebih aktif dia malam hari. Mm-mm. Itu yang menyebabkan suhu tubuh kita jadi lebih panas di malam hari. Jadi kalau orang sakit demam, dia malam itu akan cenderung lebih tinggi. Itu semoga menjawab ya. Tadi lupa juga Oke. yang tanya. Jadi semoga itu menjawab pertanyaan. Udah. Oke, nah itu poinnya ya dok. Untung beberapa sahabat saya belum pada live nih, karena ternyata informasinya sangat bermanfaat sekali ini dok. Menambah ilmu lagi. Jadi pada saat malam hari, antibodi kita itu kerjanya lebih keras lagi pada saat kita sakit. Sel Nah darah itu putih. yang Betul, menyebabkan betul. suhu tubuh kita Suhu tubuhnya menjadi lebih tinggi. lebih Iya, tinggi. betul, Oke, betul. Iya, begitu. jadi nggak harus selalu itu gejala khas dari demam tifoid ya dok? Enggak, enggak. Pada demam dengue juga gitu, Mm-mm. cenderungnya begitu. Karena itu memang mekanisme alami dari tubuh kita sendiri ya dok ya. Mm-mm, mm-mm. Betul, Oke, betul. terima kasih banyak dokter untuk ilmunya. Sama-sama. Untung pada belum live nih. Nah, jadi itu ya sahabat, sharing kita kali ini tentang demam tifoid dengan dokter Dini. Semoga menambah wawasan kita semua dan juga lebih bisa aware apa sih yang kita makan dan bagaimana cara menghindari dari demam tifoid tersebut. Mm-mm. Oke, terima kasih banyak Dokter Dini untuk waktunya, untuk Sama-sama. sharing ilmunya Ya. juga. Semoga sehat Semoga kita, selalu semuanya. amin. Oke, selamat sore Dokter Dini. Selamat sore, aja. Nah, untuk sahabat Viva nih, aku ada informasi tambahan nih sahabat. Aku akan seperti janjiku tadi di awal, aku akan mengumumkan 3 orang pemenang stempel berhadiah. Jadi siapa aja sih yang berhak mendapatkan uang senilai jutaan rupiah dari pemenang stempel berhadiah? Aku akan umumin nih sahabat. Aku umumin mungkin dari pemenang ketiga nih. Pemenang ketiga jatuh kepada customer ID dengan nomor ID M 0125000101
yang berasal dari Viva Generik Karangkepoh, Jawa Tengah. Nah, hadiahnya apa? Selamat kepada kakak dengan customer ID tersebut berhasil mendapatkan uang tunai senilai 1 juta rupiah. Untuk customer kedua, aku akan membacakan lagi nih nomor customer ID-nya, yaitu S 000 12077. Asalnya dari Viva Apotik Jagalan, Jawa Tengah juga nih, berhak mendapatkan uang tunai senilai 2 juta rupiah. Nah, pemenang yang pertama berhak mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah. Kira-kira siapa nih? Aku kasih clue-nya, untuk asalnya dari Jawa Tengah juga. Ada dari Viva Apotik Jangli yang dari Jawa Tengah dengan customer ID X 000003607. Selamat kepada customer ID tersebut yang berasal dari Viva Apotik Jangli, Jawa Tengah, berhak mendapatkan uang tunai senilai 3 juta rupiah dari pemenang stempel berhadiah. Nggak hanya itu sahabat, jangan khawatir untuk sahabat Viva yang belum beruntung mendapatkan uang tunai dari stempel berhadiah, karena masih ada pemenang favorit juga sahabat. Pemenang favorit nanti akan diinformasikan di poster yang akan diposting oleh IG Viva Apotik atau IG Viva Health Indonesia. Dan juga siapa aja pemenang beruntung yang tadi penanyanya dipilih juga akan kita umumkan setelah IG Live Viva kali ini. Oke, karena keterbatasan waktu juga, terima kasih kepada sahabat Viva yang sudah join dari awal sampai akhir. Semoga menambah wawasan kita semua, dan sampai jumpa di IG Live Viva Health Indonesia di minggu-minggu depan dengan topik yang lebih menarik. Selamat sore.